Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Kurnia Putra, kita akan kembali membahas materi trigonometri analitik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah rumus sudut rangkap dan sudut paruh. Jika kita orientasikan, misalkan kita mengetahui nilai trigonometri dari sin 50 derajat, yaitu sama dengan 0,766. Sedangkan untuk cos 50 derajat sama dengan 0,643. Lalu jika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yaitu tentukan nilai sin 100 derajat dan sin 25 derajat. Bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Kembali lagi kita ingat-ingat, untuk trigonometri analitik, upaya pertama yang kita lakukan adalah mengkonstruksi sudut yang ada pada soal atau permasalahan dalam bentuk nilai sudut yang telah kita ketahui, yaitu di sini contohnya 50 derajat. Maka sin 100 dapat dituliskan dengan sin 50 ditambah 50 derajat, atau dengan kata lain dapat kita tuliskan sin 2 kali 50 derajat. Berikutnya untuk sin 25 derajat adalah sin 50 derajat per 2, atau dengan kata lain dapat kita tuliskan sin setengah dikali 50 derajat, di mana bentuk ini adalah nilai sinus dari sudut rangkap 50 derajat. Yang ini adalah nilai sinus sudut paruh dari 50 derajat. Oke, dari orientasi tersebut dapat kita tarik definisi dari rumus sudut rangkap, yaitu rumus yang digunakan untuk bentuk trigonometri dengan besar sudut sebagai kelipatan dari besar sudut tertentu yang telah kita ketahui. Sedangkan untuk rumus sudut paruh digunakan untuk bentuk trigonometri dengan besar sudut sebagai pertengahan dari besar sudut tertentu yang juga kita ketahui sebelumnya. Setelah mengetahui definisinya, mari kita kenali dan pahami rumus sudut rangkap dan sudut paruh tersebut. Yang pertama, rumus sudut rangkap. Tentunya ada 3 jenis, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, serta pengembangannya pada sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, yang pertama untuk sinus. Untuk sinus sendiri, sudut rangkapnya misalkan sin 2A, dengan A adalah sudut. Dapat kita tuliskan sin 2A sama dengan sin A plus A. Ini bentuknya sama dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, hanya saja A sama dengan B, sehingga dituliskan sin A plus A. Kita aplikasikan pada rumus jumlah sinus, sehingga diperoleh sin A cos A ditambah cos A sin A sama dengan 2 sin A cos A. Berikutnya untuk kosinus, kita tetap menggunakan rumus jumlah kosinus. Nah, di sini kita sudah mengaplikasikannya sehingga dapat disederhanakan menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Secara umum, kebanyakan untuk cos 2A dituliskan dengan 1 min 2 sin kuadrat A atau 2 cos kuadrat A min 1. Mengapa bisa demikian? Kita memanfaatkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke, itu untuk kosinus. Lalu untuk tangen. Tangen sendiri, kita tetap memanfaatkan rumus jumlah. Nah, sehingga tinggal kita sederhanakan menjadi tan A ditambah tan A adalah 2 tan A. 1 min tan A dikali tan A adalah 1 min tan kuadrat A, sehingga tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A.
Itu untuk rumus sudut rangkap untuk sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan sekan, kosekan, dan kotangen kita dapat mengembangkan sendiri. Tentunya menggunakan identitas trigonometri. Selanjutnya untuk sudut paruh. Di sini yang pertama sinus. Nah, untuk sudut paruh cukup unik. Kita harus mengolah secara aljabar dari sudut rangkap, di mana kita tahu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Dengan menggunakan operasi aljabar, kita hasilkan 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Lalu, sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A per 2. Lalu bagaimana Pak kelanjutannya? Karena kita butuhnya adalah sin setengah A. Nah, di sini sama-sama kita pangkatkan setengah atau kita akar. Jadinya sin A sama dengan plus minus akar 1 min cos 2A per 2. Jika kita ubah nilai sudutnya dari A menjadi setengah A, maka sin A menjadi sin setengah A, dan plus minus akar 1 min cos 2A per 2 menjadi plus minus akar 1 min cos A per 2. Ini untuk sinus. Untuk kosinus, rumusnya adalah cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Untuk tangen, tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Loh, untuk kosinus dan tangen, bagaimana penurunannya Pak? Silakan kalian coba penurunan rumusnya dengan mengikuti penurunan rumus sudut paruh sinus ini. Oke, setelah mengetahui rumus sudut rangkap dan sudut paruh, mari kita coba aplikasikan pada contoh soal. Tadi kita sudah diberikan suatu permasalahan yaitu sin 100 derajat yang dapat kita tuliskan dengan sin 2 kali 50 derajat. Kita ingat lagi, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sehingga sin 2 kali 50 derajat sama dengan 2 sin 50 derajat dikali cos 50 derajat. Ingat nilai-nilai sudut yang diketahui di awal, bahwa sin 50 derajat adalah 0,766 dan cos 50 derajat adalah 0,643. Kita kalikan, hasilnya adalah 0,985. Itu untuk sin 100 derajat. Jadi kesimpulannya, nilai dari sin 100 derajat sama dengan 0,985. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu sin 25 derajat. Tadi kita sudah mengkonstruksi dari sin 25 derajat sama dengan sin setengah dikali 50 derajat. Jika kita lihat bentuknya, ini adalah sudut paruh. Sehingga kita manfaatkan rumus sudut paruh untuk sinus, yaitu sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Kita aplikasikan sehingga kita gantikan atau kita substitusikan nilai A pada rumus sudut paruh sinus dengan 50 derajat. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita ingat kembali bahwa cos 50 derajat adalah 0,643. Kita operasikan secara aljabar, dihasilkan nilai dari sin 25 derajat sama dengan plus minus 0,423. Jawabannya bagaimana Pak? Apakah ada 2 plus 0,423 ataukah min 0,423? Kita ingat dulu, sudut 25 derajat merupakan sudut yang berada pada kuadran 1. Pada trigonometri bentuk sinus memiliki nilai positif pada kuadran 1, sehingga nilai dari sin 25 derajat sama dengan 0,423.
Silakan dicoba untuk kosinus dan tangen dengan permasalahan yang berbeda. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, silakan berkomentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.